Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidah Ul Azmi, NIM A3102000094, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, semester 3, akan memenuhi tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan pengampu Dr. Miftahul Huda, Magister Pendidikan, dengan membuat video mengenai pembacaan berita COVID-19 dan upaya penanganannya. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya di Kabar Harian. Pemirsa, virus corona atau COVID-19 telah menyebar di berbagai negara. Virus ini menyerang lebih dari 100 negara termasuk negara Indonesia, menewaskan lebih dari 3.800 jiwa dan menginfeksi lebih dari 11.000 penduduk. Di Indonesia sendiri, dampak yang ditimbulkan oleh adanya virus COVID-19 ini sangatlah beragam, di antaranya pada masyarakat, di sektor ekonomi, pendidikan, politik, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pada sektor masyarakat, awal mula adanya kasus COVID-19 ini membuat para warga takut sekaligus was-was karena virus ini sangatlah menular. Sementara itu, pada sektor ekonomi, keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat adanya wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan yang sepi penumpang karena adanya kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, penurunan produksi juga dialami oleh perusahaan dan pabrik-pabrik karena banyaknya karyawan yang di-PHK dan dipulangkan oleh perusahaan, sehingga tidak adanya lapangan pekerjaan dan membuat banyak masyarakat pengangguran. Lain halnya dengan sektor pendidikan, timbulnya wabah COVID-19 ini membuat hampir semua sekolah dan universitas ditutup sementara karena dikhawatirkan adanya pembelajaran tatap muka akan mengakibatkan pemburukan dan penularan infeksi COVID-19. Tidak hanya di sekolah, pemberlakuan kebijakan penutupan area juga diberlakukan di area kerja, yakni di perkantoran. Sementara itu, pada sistem pemerintahan, timbulnya wabah COVID-19 ini mempengaruhi sistem politik yang ada di berbagai negara, menyebabkan adanya penangguhan kegiatan legislatif, kemudian isolasi, adanya kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran terhadap adanya penyebaran virus. Pemirsa, upaya penanganan dalam menghadapi dampak dari COVID-19 telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya dalam berbagai sektor, di antaranya adanya pemberlakuan social distancing. Warga ketika beraktivitas di luar rumah diwajibkan untuk menggunakan masker, jaga jarak 1 meter dari satu sama lain, serta sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini diterapkan sebagai suatu upaya untuk mengurangi dampak dari COVID-19 di masyarakat. Kemudian, pada sektor ekonomi, upaya penanganan dalam menghadapi dampak dari COVID-19 ini dapat dilihat dari adanya penggunaan uang digital sebagai perantara untuk membeli barang. Karena penggunaan uang kertas merupakan suatu perantara dalam penyebaran virus COVID-19 yang mudah menular. Oleh sebab itu, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan uang digital untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Lain halnya dengan sektor pendidikan. Ketika wabah virus COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah dan sistem pendidikan lainnya diwajibkan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau sistem daring. Kemudian, para pekerja kantoran memiliki jadwal piket masing-masing, sehingga di area kerja tidak banyak orang berkerumun sebagai suatu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu, pada sistem pemerintahan sendiri,
pemilu pada tahun 2020 di Indonesia yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 23 September ditunda. Kemudian, Komisi Pemilihan Umum mengajukan penjadwalan ulang pada tanggal 9 Desember. Usulan ini kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei. Ya, pemirsa, informasi mengenai COVID-19 tadi sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita dalam kabar harian hari ini. Saya, Abida Ulasmi, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu kabar harian dan sampai jumpa. Demikian tadi video penyampaian berita sebagai ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbicara. Saya, Abida Ulasmi, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.